Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi matematika dasar. Yang ini kita akan bahas terkait dengan tips dan trik soal matematika CPNS. Nah, tapi sebelumnya pastikan teman-teman semua sudah klik tombol subscribe dan di-share buat teman-teman lainnya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa soal yang berkaitan dengan matematika dasar. Ya, ini sering diujikan di soal-soal CPNS ataupun soal-soal SKD, tes-tes yang lainnya. Nah, ini yang pertama kita akan bahas bagaimana sih cara jawabnya dan bagaimana sih cara menyelesaikannya. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ada soal yaitu tentang penjumlahan, namun di sini ada berbentuk desimal ataupun bentuk koma. Nah, kalau bentuk koma gimana sih cara ngalikannya atau cara bagikannya? Nah, sebenarnya sama aja seperti cara perkalian biasa. Nah, tapi di sini untuk ngalikannya kita bisa tinggal kalikan biasa saja. Yang ini pertama 4,5 kita kali dengan 0,2. Nah, 4,5 kali 0,2 kan kita bisa menggunakan perkalian biasa. Misalnya, kita menggunakan perkalian yang ke bawah. Nah, kita kalikan seperti biasa, kali 1 per 1. 2 dikali 5 itu 0 ya. Simpan 1, 2 kali 4 itu 8, 9. Berarti ini jadi 0, 0. Nah, jadi kita peroleh dia jadi 090. Lihat lagi, tadi belakang koma ada berapa? Ini 1, ini 1. Berarti ada 2. Nah, jadi kita tulis dia belakang koma 1, 2. Nah, maka jawabannya 0,90 atau 0,9. Nah, atau kalian bisa juga menggunakan pakai cara yang lain. Nah, 4,5. 4,5 itu kan sama aja 45 per 10. Nah, jadi bisa diubah seperti ini. Dikali dengan 2 per 10. Nah, ini dia. 0,5 itu 0,2 bisa jadi 2 per 10. Ini kan bisa kita kalikan ya. Jadi 45 kali 2 kan mudah ya. Jadi 90 per 100. Nah, itu kan sama aja 0,9. Sama juga. Nah, jadi kalau ini yang pertama kita udah dapat 0,9, kemudian tambah. Nah, 22,5 bagi 2,5 itu juga bisa kita ubah jadi 22 per 5. 225 dibagi dengan belakang koma, berarti 10. Dibagi dengan 25 dibagi dengan 10. Nah, sebenarnya kan bisa kita coret. Ini bisa kita bagi. Atau kalau misalnya per langkah kita bisa ubah jadi perkalian. Kalau pembagian kita ubah jadi perkalian jadi 10 per 25. Dia dibalik kalau misalnya perkalian. Nah, jadi kan tinggal bagi, coret. Ini kita bagi, tinggal 1. Nah, 25 dibagi 5 berapa? Nah, hasilnya adalah, yup, benar. Hasilnya adalah 9. Oke. Nah, sekarang kan udah dapat 9. Nah, ternyata 225 dibagi 2,5 adalah 9. Itu berarti tinggal kita jumlahin 9, maka hasilnya adalah 9,9. Oke, gampang banget kan? Next. Oke, kita cek ke soal yang kedua. Nah, soal kedua juga sama, ini berkaitan dengan desimal, pembagian desimal. Nah, kalau yang ini, nah ini kan sama seperti tadi. Teman-teman bisa gunakan 4,5 berarti 45 per 10 itu dibagi dengan 5 per 10. Jadi setiap belakang koma itu kita ubah jadi 10 aja. Ini kita balik, 45 per 10 kita ubah jadi kali 10 per 5. Nah, ini kan tinggal kita coret. Coret. 45 bagi 5 hasilnya adalah 9. Nah, ini hasilnya 9. Kemudian yang ini 4 per 3 bagi 2 per 15. Sama seperti tadi, berarti kita balik ya. Berarti 4 per 3 berarti kali jadi 15 per 2 kita balik. Nah, 4 bagi 2 itu 2, 15 bagi 3 itu 5. 2 kali 5 berapa? 10. Ternyata ini hasilnya adalah 10. Nah, tinggal 9 dikurang dengan 10. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, gampang ya. Nah, next ini soal berikutnya. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di sini teman-teman bisa lihat, ini ada 4 per 3 tambah 2 per 4 tambah 3 1 per 3 dikurang dengan 4 per 3. Nah, ini berkaitan dengan penjumlahan bilangan pecahan. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita lihat soalnya tadi adalah yang ini ya, 4 per 3. Nah, kalau soal-soal pecahan seperti itu, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, jadi dasarnya itu, misalnya kita punya A per B tambah C per D. Nah, caranya itu kita harus menyamakan penyebut dari B dan D. Berapa? Atau kalau misalnya teman-teman mau simple, boleh juga. Berarti kita bisa menggunakan
dengan cara A dikali dengan D, AD, tambah B dikali dengan C, BC, per B dikali dengan D. Berarti hasilnya adalah BD. Itu kita bisa kalikan. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita menggunakan sama penyebut atau perkalian juga hasilnya sama. Nah, pertama kita samakan penyebut. Nah, di sini coba kita lihat penyebutnya ada 3, 4, 3, 1. Nah, tapi di sini masih ada bentuk pecahan campuran. Mungkin kita sederhanakan dulu, berarti ini jadi 4/3 tambah 2/4. Nah, kalau pecahan campuran kita ubah jadi pecahan biasa. Berarti ini jadi 3 kali 3, 9 tambah 1 berarti jadi 10/3 dikurang dengan 4/3. Nah, sini kita lihat penyebutnya, ternyata penyebutnya hanya 3 dan 4. Nah, sekarang kita lihat berapa yang sama kelipatannya, 3 dengan 4. Nah, itu adalah 12. Berarti kita buat penyebutnya adalah 12. Nah, langkah selanjutnya gimana? 12 dibagi dengan 3, hasilnya 4. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Jadi pertama dia dibagi yang di bawah, kemudian yang dikali dengan di atas. Selanjutnya, 12 dibagi 4, 3. 3 dikali dengan 2, hasilnya adalah 6. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 10 hasilnya adalah 40. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 4 berarti 16. Ya, ini kan 16 kurang 16, 0 ya. Tinggal 40 tambah 6 berarti 46/12. Hasilnya berapa nih? Kalau kita hasilnya kan berarti bagi sama-sama bagi 2 ya. Berarti 23/6. Atau kita ubah ke pecahan campuran berarti jadi 6 kali 3, 18 berarti tambah 5. Nah, gampang ya. Nah, jadi gini untuk penyelesaian berbentuk pecahan. Nah, kemudian ada soal yang berbentuk persen seperti yang nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini kan berbentuk persen. Nah, gimana? Berarti kita harus ubah dulu bentuk yang persen ini ke bentuk yang biasa. Nah, kalau persen itu kan ingat ya, kalau persen itu berarti dia 4 per 100 lalu. Berarti untuk soal ini berarti 14/100 kalau persen. Kemudian tambah. Nah, ini juga sama kayak tadi kalau berbentuk desimal. Berarti itu karena belakang koma ada 2 berarti dia per 100. 254/100. Kemudian tambah 8/25. Oke. Nah, di sini ada berbentuk pecahan, penjumlahan pecahan, tapi penyebutnya masih berbeda, 100, 125. Nah, kita belum bisa jumlahin. Jadi kita harus samakan dulu ketiganya penyebutnya, jadi baru kita bisa jumlahin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berarti penyebutnya adalah kelipatan yang sama adalah 100 ya. Karena 25 dikali 4 itu 100. Nah, ternyata udah ketemu penyebutnya, berarti tinggal sama kayak tadi, berarti 100 bagi 100, kemudian kita kali dengan yang atas, yaitu 14. Tambah, ini juga sama, berarti 254. Kemudian tambah 100 dibagi 25 itu 4. 4 kali dengan 8, hasilnya adalah 32. Nah, tinggal kita jumlahin. Berarti 14 tambah 254, berarti 268. Nah, 268 kita tambah lagi dengan 32, berarti jadi 300. Berarti 300/100, hasilnya adalah 3. Oke, gampang ya.